Halo, jumpa lagi dengan channel Tanpotan Official. Kali ini kami akan bawakan materi perbankan kelas 10, yaitu cara mudah menghitung bunga dan pajak atas simpanan giro. Baiklah, langsung saja kita lihat contoh soalnya. Oke, ini adalah contoh soalnya. Di sini kita bisa melihat sebuah tabel transaksi tuan akun, yaitu rekening giro untuk periode bulan Januari 2021. Tanggal 7 Januari setor tunai sebanyak 10 juta, 14 Januari tarik dengan cek 200.000, kemudian 17 Januari setor tunai sebesar 9 juta, dan 25 Januari tarik dengan biliet giro, 27 Januari setor clearing 1 juta, 28 Januari transfer keluar 300.000, dan 29 Januari setor dengan cek 2 juta, dan 31 Januari clearing masuk 500.000. Berapa bunga bersih yang terima tuan akun selama bulan Januari dengan asumsi bunga 15% setahun, bunga dihitung dari saldo terendah, bunga dihitung dari saldo rata-rata di bulan bersangkutan, dan dikenakan pajak 10% atas jasa giro. Buatkan rekening koran secara lengkap. Baik, langkah pertama yang kita lihat bahwasanya di sini terjadi beberapa setoran, ya. Ini store tunai, store clearing, store cek. Nah, kita akan membaginya ke dalam debit kredit, ya, kolom debit kredit. Kita buat dulu kolomnya debit, kredit, dan saldo. Nah, kita gedein ininya, kolomnya, ya. Nah, perhatikan bahwasanya untuk setoran ke bank, store itu kan menambah uang kita di bank, dan pada catatan bank setiap setoran itu bertambahnya di kredit, berbeda dengan setoran pada kas perusahaan. Kalau di perusahaan kan kas bertambah di debit, kalau di bank itu kas bertambah di kredit dan berkurangnya di debit, kebalikan dari yang ada di perusahaan. Jadi kita harus selalu ingat, ya, bahwasanya untuk debit kredit di bank itu kas bertambah di kredit dan berkurang di debit. Nah, di sini store tunai 10 juta, kita ambil 10 juta di kredit. Kemudian ada store ditarik tunai, berarti dia berkurang di debit, dan ini juga ada store, ini juga ada store, dan ini juga ada storan. Berarti sisanya adalah debit, ya. Transfer, tarik, clearing masuk itu sebagai debit. Kemudian kita buatkan saldonya. Ya, untuk saldonya kita tulis saja H10, ya, kita gedein kolomnya. Dan saldo yang kedua sama dengan 10 juta ditambah kredit lalu dikurangi dengan debit. Kita kopikan ke bawah, ya, sehingga dapat hasil semuanya. Lalu kita berikan rata-rata dari saldo tersebut, ya, rata-ratanya ada 17 juta, dan kita cari saldo terendahnya. Saldo terendahnya menggunakan fungsi min, ya, sama dengan min. Nah, kita tarik, ya, dari bawah sampai ke atas, ya. Ternyata saldo terendahnya adalah 9.800.000. Berikutnya kita akan menghitung bunga untuk saldo terendah. Yang pertama, kita akan membuat rumusnya bunga sama dengan saldo terendah dikali 15% dibagi 12 bulan.
Hasilnya sama dengan 9.800.000 dikali 15% dibagi 12. Ya, kita kopikan ke bawah lalu kita hilangkan tanda petiknya. Ya, tekan yes. Ya, hasilnya adalah sebesar Rp122.500. Langkah kedua adalah menghitung pajak, ya. Menghitung pajak atas bunga. Rumusnya pajak sama dengan 10% dari bunga. Sama dengan 10% dikali 122.500. Ya, kita kopikan ke bawah lalu kita buang tanda petiknya. Hasilnya adalah Rp12.250. Langkah ketiga, kita akan menghitung bunga bersih. Bunga bersih itu sama dengan bunga dikurangi pajak. Yaitu sama dengan 122.500 dikurangi 12.250. Kita kopikan ke bawah, kita hilangkan tanda petiknya, enter, yes. Hasilnya adalah sebesar Rp110.250. Nah, jadi inilah hasil dari atau bunga bersih yang kita dapatkan apabila menggunakan metode saldo terendah. Berikutnya kita akan menghitung bunga menggunakan metode saldo rata-rata. Caranya sama seperti tadi. Ya. Yang pertama adalah rumusnya bunga sama dengan saldo rata-rata dikali 15% dibagi 12 bulan. Sama dengan 17.087.500 dikali 15% dibagi 12. Kita kopikan ke bawah, hilangkan tanda petiknya. Oke, yes. Hasilnya adalah Rp213.594. Yang kedua, menghitung pajak atas bunga. Pajak sama dengan 10% dikali bunga. Sama dengan 10% dikali 213.594. Kita kopikan ke bawah, hilangkan tanda petiknya. Hasilnya adalah Rp21.359. Langkah ketiga adalah menghitung bunga bersih. Bunga bersih sama dengan bunga dikurangi pajak. Jadi sama dengan 213.594 dikurangi 21.359. Kita kopikan ke bawah, hilangkan tanda petiknya. Yes. Hasilnya adalah Rp192.235.
Dari hasil keduanya bisa terlihat yang mana yang menghasilkan bunga paling besar. Apakah bunga dengan metode saldo terendah atau bunga dengan metode saldo rata-rata? Terlihat di sini bunga dengan saldo rata-rata menghasilkan bunga bersih yang jauh lebih besar. Kita juga bisa langsung membuatnya dalam tabel di atas supaya lebih singkat. Kita ketikkan bunga, kita berikan judul pajak dan bunga bersih. Langsung saja masukkan rumusnya. Bunga sama dengan 15% kali ya dibagi 12. Kita kopikan ke bawah. Pajak sama dengan 10% dari bunga, kita kopikan ke bawah. Dan bunga bersih sama dengan bunga dikurangi pajak. Kita kopikan ke bawah. Nah, ini caranya jauh lebih cepat. Tetapi keduanya menghasilkan saldo bunga bersih yang sama. Bebas ya, mau memilih step by step. Seperti itu kita bisa berikan kotak supaya lebih rapi. Nah, dari kedua saldo tersebut, kita bisa lihat selisih keduanya adalah sebesar Rp192.235 dikurangi Rp110.250 yang hasilnya adalah sebesar Rp81.985. Cukup besar ya selisihnya. Dan tentu saja kita pasti setuju bahwa menghitung bunga dengan saldo rata-rata akan menghasilkan bunga yang jauh lebih besar daripada menghitung bunga dengan saldo terendah. Oke, demikianlah tadi video materi perbankan kelas 10 yaitu menghitung bunga dan pajak atas simpanan giro secara mudah. Dukung terus channel ini Tanpa Hutan Official agar kami dapat terus memberikan video-video tutorial yang terbaik untuk Anda semua. Sampai jumpa dalam video materi berikutnya. Salam.